Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Meta. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep ilmu ekonomi. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial atau disebut homo socialis artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Contohnya, kita membutuhkan guru untuk belajar, membutuhkan dokter saat sakit, dan membutuhkan teman untuk berbagi cerita. Manusia sebagai makhluk ekonomi atau disebut Homo economicus. Artinya, manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengoptimalkan kebutuhan hidupnya. Contohnya, Pak Tony bekerja untuk mendapatkan upah, lalu upah tersebut dibelikan kebutuhan hidupnya, misalnya beli beras, membeli pakaian, dan lain-lain. Menyeimbangkan peran sebagai Homo socialis dan Homo economicus. Manusia merupakan makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Kita memiliki hati nurani untuk peduli dan menghargai sesama, tolong-menolong dalam kebaikan, dan berkomunikasi dengan lingkungan selain harus memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan itu tidak terlepas dari bantuan orang lain. Misalnya, saat kita membutuhkan peralatan sekolah, kita tidak mungkin membuatnya terlebih dahulu. Kita dapat membelinya langsung dari toko peralatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kebutuhan, terkadang kita tidak dapat melakukannya sendiri. Memahami makna ilmu ekonomi. Adam Smith berpendapat bahwa ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Istilah ekonomi pertama kali diungkapkan oleh Xenophon pada tahun 430-355 sebelum Masehi. Ekonomi berasal dari Yunani, yaitu oikonomi yang terdiri atas kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi dalam arti sempit adalah aturan rumah tangga. Secara luas, ekonomi berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memerlukan alat pemenuhan kebutuhan berupa uang. Dengan uang, manusia dapat membeli barang dan jasa. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, ekonomi dikatakan sebagai ilmu karena memiliki komponen-komponen ilmu, yaitu teori, fakta, fenomena, dan konsep. 1. Dimensi ilmu ekonomi. Dimensi ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, 1. Ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori yaitu ilmu ekonomi yang mengkaji masalah-masalah ekonomi, menganalisis, dan membuat kesimpulan ekonomi. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi ilmu ekonomi mikro atau membahas masalah-masalah khusus seperti laba perusahaan, pendapatan individu, dan harga keseimbangan. Dan ilmu ekonomi makro membahas masalah-masalah keseluruhan seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Dalam hal ini,
menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu perekonomian. Yang ketiga, ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif yaitu ilmu ekonomi yang menggambarkan masalah ekonomi suatu negara secara khusus. Misalnya, kondisi perekonomian Indonesia yang belum membaik. Ada yang tahu apa tujuan mempelajari ilmu ekonomi? Nah, tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan agar tercapai kemakmuran dengan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Nah, apa manfaat mempelajari ilmu ekonomi? Manfaat mempelajari ilmu ekonomi yaitu 1. Individu maupun perusahaan dalam membentuk prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. 2. Mempelajari perilaku manusia dalam memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. 3. Memilih alat pemenuh kebutuhan yang efektif dan efisien. Sekarang yang C, motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Di sini ada ilustrasi. Epi adalah penjual alat-alat tulis. Ia membeli barang dagangannya di grosir agar harganya lebih murah. Nah, ini disebut dengan motif ekonomi. Apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi diantaranya ingin memperoleh keuntungan dan ingin mendapatkan kedudukan. Nah, di sini dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya ingin memperoleh hasil tertentu. Nah, di sini Epi mempunyai modal 1 juta. Terus harga alat tulis dengan merek yang sama di grosir A harganya itu 975.000. Di grosir B harganya 970.000. Di grosir C harganya 980.000. Nah, dengan adanya pilihan ini disebut dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar atau asas seseorang melakukan tindakan ekonomi. Epi membeli alat-alat tulis dagangannya di grosir B. Nah, di sini Epi membeli dagangan alat tulis itu di grosir B karena menurut Epi itu lebih murah. Maka ini disebut dengan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah aktivitas atau kegiatan rasional yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang D, kebutuhan. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dan harus dipenuhi. Contoh kebutuhan adalah makan dan minum. Sedangkan keinginan adalah segala sesuatu yang ingin dimiliki namun tidak harus dipenuhi. Contohnya ingin makan bubur pedas, ingin makan bakso, dan ingin makan empek-empek. 2. Macam-macam kebutuhan. Nah, kebutuhan itu dibagi menjadi 4. Ada kebutuhan menurut intensitasnya, ada kebutuhan menurut waktunya, ada kebutuhan menurut sifatnya, dan ada kebutuhan menurut subjeknya. Nah, yang pertama kita bahas adalah kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sifatnya pelengkap setelah kebutuhan utama atau primer terpenuhi. Contohnya, ingin membeli peralatan elektronik seperti lemari es, AC, dan gadget. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini sifatnya cenderung berupa kepemilikan barang-barang mewah seperti jet pribadi, villa mewah, dan mobil yang canggih. Nah, yang B, kebutuhan menurut waktunya. Dibagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga. Contohnya, payung bagi orang yang kehujanan, selimut bagi orang yang kedinginan, dan makanan bagi orang yang kelaparan. Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang dipenuhi sebagai persiapan dan sifatnya tidak mendesak. Contohnya, tabungan pendidikan dan asuransi jiwa. Yang C, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan manfaatnya seperti makanan, minuman, dan pakaian. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh jiwa dan hati kita. Hanya dapat dirasakan manfaatnya seperti lakukan ibadah, liburan, dan pendidikan. Yang D, kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan ada juga kebutuhan bersama. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing orang dan belum tentu dibutuhkan oleh orang lain. Contohnya, pakaian, telepon seluler, dan laptop. Kebutuhan individu juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Misalnya, guru membutuhkan buku dan alat mengajar. Kebutuhan bersama. Kebutuhan bersama merupakan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, seperti puskesmas, jalan raya, dan sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan. Nah, sebagai pelajar SMA, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda dengan seorang mahasiswa, mulai dari biaya pendidikan, uang SPP SMA yang relatif murah dibandingkan dengan uang kuliah. Kemudian, kebutuhan buku pun makin banyak. Mahasiswa cenderung membutuhkan buku dari berbagai sumber dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan buku pelajaran SMA. Jadi, makin tinggi pendidikan seseorang, kebutuhannya pun makin tinggi. Faktor yang kedua, pendapatan. Nah, contohnya di sini, misalnya Pak Doni memiliki pendapatan sebesar 3.500.000 per bulan. Ia hanya mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun, ketika pendapatannya naik menjadi 5 juta, ia ingin mencicil mobil juga untuk memenuhi kebutuhan tersier. Nah, ini dapat disimpulkan bahwa makin tinggi pendapatan seseorang, pemenuhan kebutuhannya pun makin tinggi. Perkembangan zaman. Setiap harinya, kebutuhan manusia terus mengalami perubahan dan pergeseran. Hal ini karena perkembangan zaman yang makin hari makin maju seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada zaman sekarang, manusia berkomunikasi menggunakan handphone, bisa menggunakan WhatsApp, SMS, maupun sarana komunikasi daring lainnya. Kalau zaman dulu, orang hanya menggunakan surat. Kondisi alam. Faktor pertama yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah kondisi alam.
manusia akan menyesuaikan pemenuhan kebutuhan di mana tempat mereka tinggal. Contohnya, orang yang tinggal di dataran tinggi seperti Batu, Malang, dan Dieng akan menggunakan pakaian berbahan tebal untuk mengurangi hawa dingin yang dirasakannya. Sementara, orang yang tinggal di daerah tepi pantai akan lebih memilih untuk menggunakan pakaian berbahan tipis untuk mengurangi hawa panas dan lembab agar lebih nyaman. Yang kelima, adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu perilaku atau aturan yang telah melekat dan dipercaya secara turun-temurun di masyarakat. Perilaku atau aturan tersebut menjadi tradisi yang menentukan tujuan hidup mereka yang mengembannya. Contohnya, rangkaian pernikahan adat Jawa berbeda dengan adat Bugis, mulai dari prosesi, mahar pernikahan, dan hingga baju yang dikenakan. Alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan jasa. Macam-macam alat pemenuhan kebutuhan. Nah, ada menurut kegunaannya, ada menurut proses pembuatannya, ada menurut cara memperolehnya, dan ada juga menurut hubungannya dengan barang lain. Menurut kegunaannya, ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Barang konsumsi. Minuman botol yang Anda beli di kantin sekolah, handphone yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan teman, bantal tidur dan helm merupakan contoh barang konsumsi yang langsung dapat dinikmati oleh Anda. Barang produksi. Barang produksi adalah barang modal yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Contohnya kacang kedelai yang digunakan untuk membuat tahu, tempe, dan kecap. Menurut proses pembuatannya, 1. Barang mentah. Barang mentah biasa disebut juga sebagai bahan baku yang belum diolah. Contoh dari bahan baku ini adalah batang pohon, pohon sawit, dan minyak mentah. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi merupakan barang yang dihasilkan dari proses bahan baku, namun masih memerlukan proses lagi hingga menjadi barang jadi. Contoh dari barang setengah jadi adalah kayu. Kayu diolah dari batang pohon yang diambil dari hutan. Kayu ini nantinya siap dijadikan kursi, meja, pintu, dan tempat tidur. Barang jadi. Barang jadi terbentuk setelah proses dari barang mentah dan barang setengah jadi. Contoh barang jadi adalah mebel berupa kursi, meja, dan pintu. Menurut cara memperolehnya, ada barang bebas dan ada barang ekonomi. Barang bebas merupakan barang yang bebas dikonsumsi untuk alat pemenuhan kebutuhan dan secara gratis disediakan oleh alam. Contohnya oksigen dan air yang kalian dapatkan secara gratis. Barang ekonomi. Barang ekonomi merupakan barang yang memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya, biasanya dengan cara membelinya. Contoh, ketika Anda sedang kehausan di jalan, Anda akan mencari sebuah warung atau supermarket yang menyediakan air kemasan. Nah, air kemasan tersebut Anda peroleh dengan membayarkannya sejumlah uang kepada pemilik warung atau kasir supermarket. Nah, dengan demikian, air kemasan tersebut tergolong barang ekonomi. Menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang komplementer dan ada barang substitusi. Barang komplementer. Nah, pernahkah Anda menikmati secangkir kopi? Nah, bagaimana rasa kopi tersebut jika diminum tanpa menggunakan gula? Tentunya akan terasa pahit, kan? Nah, kopi dan gula merupakan barang yang saling melengkapi satu sama lain. Kopi yang terasa pahit akan terasa manis jika dinikmati dengan gula. Barang substitusi. Barang substitusi merupakan barang pengganti. Contohnya, saat Anda di rumah tidak ada nasi, Anda merasakan lapar dan ingin makan nasi, tetapi nasinya sudah habis.
atau belum masak. Nah, jika ada roti di rumah, nah roti tersebut bisa Anda makan sebagai pengganti dari beras atau nasi. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama, nilai guna menurut bentuknya. Nah, misalnya kalian membutuhkan kapas untuk membersihkan luka dan wajah. Nah, kapas dimanfaatkan untuk membuat benang yang digunakan untuk menjahit dan membuat pakaian. Kapas yang harganya murah akan bernilai lebih ketika sudah menjadi benang. Begitupun dengan benang akan bernilai lebih ketika berubah menjadi pakaian. Nilai guna menurut kepemilikannya. Di desa, delman masih menjadi alat transportasi masyarakat. Selain harganya yang murah, delman merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Namun saat ini di kota-kota besar sulit sekali dijumpai delman. Delman ditarik oleh seekor atau beberapa ekor kuda. Untuk sebagian orang, kuda bukan merupakan kebutuhan. Tapi bagi kusir, delman, kuda sangat berguna dalam pekerjaannya. Nilai guna menurut waktunya. Musim penghujan tidak jarang membuat para pengguna sepeda motor kewalahan. Pasalnya, mereka harus selalu menyediakan jas hujan untuk berjaga-jaga. Jas hujan merupakan kebutuhan utama bagi pengguna sepeda motor saat terjadi hujan, karena dapat melindungi tubuh dari air. Nilai guna menurut tempatnya. Nah, pernahkah Anda membeli ikan segar di pasar? Nah, apakah Anda membeli ikan bakar atau goreng asam manis di restoran? Bagaimana perbandingan harganya? Tentu ikan yang dijual di restoran dalam bentuk makanan siap saji akan lebih mahal dibandingkan dengan ikan segar yang dijual di pasar, karena harus melewati tahap pematangan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa tempat mempengaruhi nilai guna suatu barang atau Ada yang tahu apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan adalah kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak terimbangi dengan kemampuan untuk memenuhinya. Apa yang menyebabkan kelangkaan? Nah, yang menyebabkan kelangkaan yang pertama, 1. Pertambahan penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak diiringi pertambahan jumlah alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia di alam tidak semuanya dapat diperbarui. Sedangkan kebutuhan manusia akibat bertambahnya jumlah penduduk terus meningkat. Yang kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang maksimal tidak mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam. Manusia dengan kemampuannya yang terbatas belum mampu mencari sumber energi alternatif pengganti sumber daya yang tidak terbarukan. Belum lagi sifat manusia yang cenderung ingin menguasai sumber daya alam yang ada untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya alam. Alat pemenuhan kebutuhan yang tersedia di alam jumlahnya terbatas, sedangkan eksploitasi yang dilakukan manusia cenderung tidak bertanggung jawab. Misalnya, membakar hutan untuk membuka lahan industri akan mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya, sehingga menimbulkan banjir, longsor, pencemaran, hilangnya sumber mata air, punahnya hewan langka, dan pemanasan global. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam mempengaruhi ketersediaan barang. Misalnya, saat terjadi kebakaran di sebuah lumbung padi, hal ini mengakibatkan persediaan padi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sangat terbatas. Alokasi penggunaan sumber daya. 1. Sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang diberi anugerah berupa sumber daya alam yang berlimpah.
mulai dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Bahkan, Tuhan telah memberikan negeri Indonesia tanah yang subur, sehingga dapat ditanami berbagai tanaman. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara sifatnya tidak terbarukan. Artinya, jumlah ketersediaannya sangat terbatas. Sebagai manusia, kita harus dapat mencari sumber energi alternatif lain agar ketersediaannya di alam dapat terjaga. Oleh karena itu, kekayaan sumber daya ini harus dihemat penggunaannya agar anak cucu kita kelak masih dapat menikmatinya. 2. Sumber daya manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk melakukan berbagai tindakan dalam memenuhi kebutuhannya. Tindakan tersebut didasari oleh keahlian dan pendidikan yang dimiliki. Sumber daya inilah yang kelak akan mengelola berbagai sumber daya alam yang ada, beserta pemanfaatannya bagi rakyat banyak. Sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga kerja, dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. 3. Sumber daya modal. Modal selalu identik dengan uang. Sebenarnya, modal tidak terbatas pada wujud investasi uang saja. Modal atau disebut juga kapital dapat berwujud fisik seperti tanah, gedung kantor, pabrik, mesin-mesin, dan tenaga kerja. Sumber daya modal ini merupakan salah satu penunjang keberhasilan sebuah bangsa. Bangsa yang maju harus memiliki modal yang kuat berupa teknologi informasi yang mumpuni dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai barang atau manfaat dari suatu tindakan yang kita abaikan karena memilih barang atau tindakan lain. Nah, ada yang tahu apa perbedaan biaya peluang dan biaya sehari-hari? Biaya sehari-hari timbul dari kegiatan yang kita lakukan, sedangkan biaya peluang timbul dari kegiatan lain yang kita tidak pilih atau yang tidak kita lakukan. Sekarang skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya. Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang harus ditunda terlebih dahulu. Nah, ada faktor-faktor yang pengaruhi skala prioritas. Yang pertama, tingkat kepentingan. Yang kedua, kemampuan diri. Yang ketiga, mempertimbangkan masa depan. Sekarang pengelolaan keuangan. Cara cerdas mengatur keuangan pribadi. Di sini ada beberapa tips ya. Yang pertama, tetapkan tujuan keuangan. Yang kedua, membuat rencana pengeluaran. Yang ketiga, menahan diri terhadap godaan tawaran penjualan. Yang keempat, lacak pengeluaran pribadi kalian. Yang kelima, mencari produk serupa yang menawarkan harga lebih murah. Yang keenam, lakukan riset online sebelum membeli atau mengunjungi toko. Yang ketujuh, cari pendapatan lebih dari sumber. Yang kedelapan, mulai bisnis sendiri. Yang kesembilan, negosiasi gaji kembali. Yang kesepuluh, jangan menghindar dari hutang. Ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai ketuhanan.
Ilmu ekonomi syariah memiliki 3 prinsip dasar, yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Nah, tujuan ekonomi syariah pada dasarnya mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam negara, kesejahteraan manusia, dan sistem distribusi kekayaan adil. Karakteristik ekonomi syariah. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip keadilan. Yang kedua, terdapat dialektika antara nilai-nilai spiritualisme dan materialisme. Yang ketiga, adanya kebebasan ekonomi. Yang keempat, adanya kepemilikan multijenis. Yang kelima, menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.